Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat sehat yang diberikan olehnya. Yang terhormat kepada Ketua Tadris IPS Bapak Dr. Iwan Purwanto MPD, yang terhormat Sekretaris Jurusan IPS Bapak Andri Nur Ardiansyah MSI, kemudian yang terhormat dosen penguji 1 Ibu Dr. Jakiati Nisa MPD, dan yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Andri Nur Ardiansyah MSI. Perkenalkan, nama saya Risma Priyani. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kontribusi Bank Sampah terhadap pendapatan rumah tangga nasabah. Studi kasus di Bank Sampah Sri Rejeki, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang penelitian ini. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu kegiatan manusia. Salah satu kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Negara Indonesia telah mengatur undang-undang tentang lingkungan hidup yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Masalah sampah memang sudah menjadi permasalahan umum di Indonesia. Tingginya kepadatan penduduk membuat tingkat konsumsi masyarakat pun meningkat. Selain itu, lahan untuk menampung sisa konsumsi pun terbatas, dan kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan itu juga kurang. Sampah yang dihasilkan oleh Indonesia secara keseluruhan itu mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang. Sayangnya pada 2014 data statistik sampah di Indonesia mencatat bahwa Indonesia menduduki negara penghasil sampah terbesar di dunia kedua setelah negara Cina. Dan pada tahun 2019, sampah di negara Indonesia pun terus meningkat. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta ton. Sedangkan untuk sampah plastiknya diperkirakan akan mencapai 9,52 ton. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Ibu Tuti Hendrawati Mintarsi mengungkapkan, produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata naiknya mencapai 1 juta ton setiap tahunnya. Selain sampah yang terus meningkat, pengolahan sampah pun belum maksimal dikarenakan pembentukan tempat pengolahan sampah terpadu mempunyai lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang besar dan minimnya orang yang tergerak untuk mengurusi sampah. Itulah yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Ketersediaan lahan untuk pengelolaan sampah semakin terbatas, lalu pengolahan sampah di TPA juga masih dilakukan secara konvensional. Padahal masih ada solusi lain selain harus melakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara membangun sebuah bank sampah berbasis masyarakat. Bank sampah berbasis masyarakat adalah bank sampah yang digerakkan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bank sampah sendiri itu adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang dimulai dengan pemilahan sampah, menampung sampah, dan membuat sampah menjadi bernilai ekonomi tinggi, sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari sampah yang mereka kelola secara bersama-sama. Selain mendapat keuntungan yaitu lingkungannya menjadi bersih dan sehat. Dan saya di sini tertarik meneliti bank sampah karena banyak bank sampah, apalagi di Tangerang Selatan itu banyak sekali bank sampah, ada ratusan. Tetapi hanya beberapa bank sampah yang aktif, yang berjalan. Selebihnya itu sudah tidak ada lagi yang namanya kegiatan pengumpulan sampah, penimbangan sampah, atau bahkan membuat sampah menjadi kerajinan tangan.
Dan saya akhirnya menemukan bank sampah yang masih aktif dan berjalan sampai saat ini, yaitu Bank Sampah Sri Rejeki yang berada di Kompleks Serua Permai, dan itu ada di lingkup RW 4. Selain itu, mengapa saya mengambil Bank Sampah Sri Rejeki? Karena Bank Sampah Sri Rejeki ini telah mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, dan bank sampah ini juga mempunyai kegiatan produktif, kegiatan ekonomi kreatif. Jadi selain kegiatan untuk menimbang sampah, dia juga di dalamnya itu juga ada kegiatan membuat sampah menjadi yang bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program apa saja yang dimiliki oleh Bank Sampah Sri Rejeki. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya kontribusi bank sampah terhadap pendapatan rumah tangga nasabah. Untuk kajian teorinya, ada teori sampah, bank sampah, pendapatan, lingkungan hidup, dan kontribusi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan software SPSS untuk menguji data penelitian. Untuk populasinya menggunakan seluruh nasabah Bank Sampah Sri Rejeki yang berjumlah 98 orang, dan untuk sampelnya karena di bawah 100, jadi saya mengambil semuanya. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil uji dari penelitian ini adalah saya menggunakan uji normalitasnya itu Skewness dan Kurtosis. Untuk Skewness-nya itu hasilnya itu 0,45, lebih kecil daripada min 2, dan untuk Kurtosisnya itu sebesar min 1,95, dan itu lebih kecil daripada 2. Dan itu berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk uji linearitasnya, nilai F hitungnya itu sebesar 2,468, yang lebih kecil dari nilai F tabelnya, yaitu 3,94. Dan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan linear yang secara signifikan antara dua variabel. Selanjutnya, ada uji hipotesis yang dinyatakan berpengaruh karena nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Nilai T hitungnya yaitu 3,898 dan nilai T tabel itu 1,66. Maka HA diterima. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh kontribusi bank sampah terhadap pendapatan rumah tangga nasabah. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan uji T dan dari nilai signifikansi yang bernilai 0,00, yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,050. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.